kebetulan pertama terkait dengan SUP kita adalah apa tuh ini ya kesehatan otak, dan salah satu penyebab dari kesehatan otak adalah salah satunya DM ya. DM itu kan mother of disease, bisa menyebabkan stroke, bisa menyebabkan lain-lain. Nah, ibu ingin melihat dari pangkalnya supaya stroke itu bisa dicegah gitu ya ketika kita melakukan riset DM. Nah, sehingga untuk tema besarnya untuk bimbingan ibu adalah DM. Nah, tadi Ratu sudah ambil. Suara ibu terdengar nggak? Terdengar Ibu. Terdengar Ibu. Ratu yang kecemasan dan hubungan kecemasan dengan self care. Ya. Ibu maaf Ibu, kalau misalnya Ratu yang metodologi itu tentang Halo, suaranya terputus-putus. Halo. Halo, suara ibu terdengar? Dalam 300 meter, gunakan lajur kanan untuk belok kanan. Kemudian belok Halo? kiri. Bu. Halo Ibu, terdengar? Udah, gini aja cerita satu-satu saja. Yang sudah punya tema atau ada yang masih ide, mangga. Siapa dulu? Boleh Ratu Ibu? Ya, boleh. Kalau misalnya Ratu kan misalnya judul pertama judul yang sekarang ini yang buat skripsi ini Ratu ngambil hubungan self care dengan kualitas hidup pasien diabetes mellitus. Karena kan kebanyakan pasien diabetes itu susah banget mengatur pola kehidupan sehatnya kan Ibu. Nah, cara untuk mengatur pola kehidupan sehatnya itu untuk mengontrol pola makannya. Misalnya kayak metaboliknya itu kan bakal naik mulu. Nah, kita ngambil kadar gulanya itu akan biar nambah turunnya lagi. Tapi Ratu tuh ngambilnya itu data-datanya itu masih belum tahu Ibu. Nah, kalau misalnya kalau misalnya untuk kalau misalnya untuk populasinya Ratu, Insya Allah Ratu ngambil di Puskesmas Kramat Jati. Ini untuk Ratu. Kalau Rezeki udah ada idenya belum? Rezeki. Rezeki panggilannya yang satu Ratu, yang panggilannya siapa yang Rezeki? Rezeki Indah atau siapa? Indah Bu. Indah. Oke, Ratu Indah. Oh, jadi udah ibu gabung aja deh biar nggak lupa. Ratu yang Indah gimana? Indah Bu, yang kemarin dikatakan Bu Nadia untuk topiknya kan dari Ibu tersendiri inginnya DM dan transformasi kesehatan kan Bu. Nah, di sini saya temanya mengambil pengaruh media edukasi terhadap peningkatan pengetahuan pencegahan diabetes. Baik, sebentar ya. Ya, Ibu.
Ya, bentar ya. Ini gini aja, Ratu sama Rizky, tugas dari Ibu mungkin untuk judul kan memang harus terkait dengan fenomena yang ada saat ini. Kalau secara global, Ibu yakin DM itu sekarang masih seksi ya posisinya, apalagi dia sebagai ibu dari semua penyakit. Jadi langkah yang pertama untuk menemukan judul, satu, coba baca dulu referensi terkait dengan DM. Baca di jurnal-jurnal. Ibu lebih firm kalau Ratu dan Indah membaca dari jurnal-jurnal internasional. Download jurnalnya, kemudian lihat di sana eh, hasilnya. Lebih utama itu mulai dari judul, kemudian latar belakang, apakah ada kemiripan. Mudah-mudahan kalau ada kemiripan kan kita bisa ambil dari saran mereka ya. Biasanya di setiap artikel itu di bagian akhir itu ada saran untuk peneliti selanjutnya. Gitu ya. Jadi baca metodologinya dan baca terutama baca hasilnya. Yang pertama. Kemudian Ibu tuh lebih berharap ya memang kalau korelasi, bentar ya. Nah, terus yang kedua baca 5 sampai 10 ya. 5 sampai 10 jurnal. Itu sebagai bahan juga untuk nanti bisa dipakai di bab 1. Jadi kita nggak rugi. Baca itu nggak rugi gitu ya. Mengumpulkan itu nggak rugi. Terus selanjutnya nanti dibuat dulu latar belakang. Kalau judul itu gampang di akhir. Kalau judul gampang di akhir. Atau kalau misalnya yang lebih bagus itu mungkin ada metode atau intervensi keperawatan yang sudah dipakai di luar, tapi belum dipakai di dalam. Nah, itu kita bisa replikasi. Gitu ya. Kita nggak tahu ya, apakah ada metode lain untuk menurunkan, terserah ujungnya apakah menurunkan gula darah, apakah meningkatkan kualitas hidup tadi, mangga gitu kan. Nah, terus untuk data kuantitatifnya, pelajari, ambil data terbaru ya, terbaru berarti kan sekarang tahun 2024, 2025 ya. Ambil data terbaru, bisa di range misalnya 2000 sampai 2005, 2020 sampai 2030 boleh. Yang penting datanya jangan data lama ya. Ambil data di dunia. Setelah itu di regional boleh, misalkan dunia, Asia Tenggara, baru Indonesia, setelah Indonesia baru provinsi, dari provinsi baru tempat yang akan dituju. Itu yang data jumlah-jumlah. Nah, yang kedua sasarannya. Nanti Ratu sama Indah siapa yang akan dijadikan subjeknya? DM dewasa atau lansia. Nah, berarti harus datanya juga harus sama. Jangan datanya jadi pada ujungnya harus mengerucut pada data segmen yang akan diambil. Berarti kalau lansia ya lansia DM-nya. Kalau dewasa DM ya dewasa. Dari mana? Bisa contoh lihat di Riskesdas. Bisa lihat di profil, lihat dulu web. Banyak itu misalkan di web Kemenkes, kemudian di web Dinkes Provinsi DKI, kalau Provinsi DKI atau kalau dari Bekasi, monggo itu pasti ada. Nah, setelah itu baru ke hasil penelitian atau dari sana baru bercerita terkait dengan DM. DM itu apa? Pertama dari kuantitatif, jumlah, yang kedua DM itu penyakit apa, dikenalkan dulu sedikit tapi bukan teori ya. Dikenalkan dulu, beda kalau teori itu ada referensi, kalau bab 1 tidak boleh ada referensi.
Jadi boleh Ratu dan Indah membaca dari beberapa sumber, kemudian diformulasikan sendiri itu menjadi kalimat ilmiah yang dituliskan di bab 1 DM itu apa, bisa menyebabkan apa saja ya. Terus kaitkan dengan pembiayaan pemerintah. Lihat sekarang komplikasi dari DM itu bisa menghabiskan dana berapa. Ya, itu sebagai justifikasi pertama kenapa ngambil DM. Jadi bukan dari penugasan ibu, bukan, tapi secara ilmiah itu harus keluar muncul. Dari segi biaya, misalkan pemerintah mengeluarkan biaya sekian persen untuk penyakit-penyakit yang diakibatkan oleh DM itu bagus, berarti artinya satu penting masalah itu. Yang kedua tadi dari komplikasi. Kalau ada yang terkait dengan kualitas hidup di ujungnya, berarti misalkan DM dapat menyebabkan berbagai macam komplikasi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini didukung oleh hasil penelitian siapa? Boleh. Sehingga dikeluarkanlah statement itu. 2, berarti kenapa mengambil DM? Karena 1, tadi biayanya tinggi, kedua komplikasinya gitu kan. Yang ketiga, lihat misalkan setelah itu bicara juga terkait dengan berbagai program pemerintah. Yang tadi ya ingat, di dalam penyajian data bukan hanya data saja, tapi lihat trennya. Trennya, saya yakin ya, walaupun belum lihat, pasti DM itu tiap tahun naik. Ya, jadi kalau tiap tahun naik artinya harus membandingkan. Jangan tahun sekarang aja, tahun kemarin berapa, tahun sekarang berapa. Jadi kelihatan trennya. Nah, itu kemudian jangan lupa masuk ke program yang saat ini sedang dijalankan. Misalnya begini, menyajikan DM tadi secara dunia, global, Indonesia sampai dengan Indonesia, misalkan ternyata tren DM itu semakin tahun semakin meningkat, ya. Setelah itu dampak dari peningkatan itu bisa menyebabkan apa? Nah, berbagai upaya telah dilakukan misalnya oleh pemerintah dalam bentuk apa? Sebutkan program-program yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah. Ya, misalkan banyak kan ada Posyandu PTM, kemudian ada Germas dan lain-lain. Nah, tapi misalnya walaupun program sudah banyak dikeluarkan oleh pemerintah, namun pada kenyataannya prevalensi DM masih terus meningkat. Hal ini menunjukkan kira-kira apa? Mungkin programnya kan belum bagus ya. Kita tidak tahu. Nah, itu juga sebagai alasan kenapa DM itu menarik untuk diteliti. Ya, tadi dari segi jumlah, yang kedua program sudah banyak dikeluarkan tapi tetap masih tinggi gitu kan. Yang ketiga, DM itu menyebabkan berbagai macam komplikasi yang bisa menyebabkan tadi penurunan kualitas hidup, biaya pemerintah menjadi tinggi dan lain-lain ya. Baru oleh karena itu maka tertarik untuk mengambil tema DM gitu ya. Namun yang satu lagi yang terkait dengan judul aslinya itu masih harus dituangkan lagi di dalam bab satunya. Cuma ibu kan belum tahu Ratu mau ngambil apa, Rizky mau ngambil apa. Contoh Ratu tadi apa? Kualitas hidup atau apa? Apa? Mau ngambil apa tadi Ratu itunya judulnya? Izin Ibu, kalau Ratu kan di jurnal pertama hubungan self-care dengan kualitas hidup pasien diabetes. Nah, itu Oke. kalau misalnya jurnal sebelumnya itu kan secara umum. Nah, Ratu ngambil hubungan secara lansianya. Kalau jurnal sebelumnya itu secara umumnya doang, Ibu. Jadi Oke. kalau misalnya di penelitiannya Ratu secara lansianya doang. Oke. Oke, baik. Ratu bisa ada intervensi nggak ya? Misalnya intervensi apa untuk misalnya efektivitas apa dalam meningkatkan self care dan kualitas hidup gitu loh Ratu, supaya kelihatan. Nah, sekarang lihat model intervensinya, misalnya efektivitas bla 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 dalam meningkatkan kualitas hidup dan apa tadi, self care lansia dengan DM. Nah, yang tadi kan sudah dapat jurnal tuh yang hubungan self care itu bisa masuk nih Ratu di dalam nanti di dalam. Nah, cuma lihat lagi nanti intervensinya menurut Ratu ibu tidak tahu apa yang meningkatkan, apakah aktivitas fisik ibu tidak tahu ya. Misalnya efektivitas aktivitas fisik atau apa monggo itu berdasarkan jurnal. Tapi yang ibu harapkan coba deh mulai lihat dari yang perkeni pengendalian DM itu kan ada edukasi, ada aktivitas fisik, ada manajemen perencanaan makan, ada pengendalian stres. Ya, kalau minum obat khawatirnya kalau kita kan hanya asistensi ya. Kalau obat itu biasanya formulasinya bagian orang farmasi. Coba deh dilihat itu. Jadi baca dulu Perkeni. Ada nggak yang terkait dengan itu penelitian orang lain? Misalnya tadi Ratu. Misalnya ada nggak orang lain yang meneliti misalnya
efektivitas aktivitas fisik 30 menit misalkan, efektivitas aktivitas fisik jogging misalnya, sih Ibu tidak tahu ya, jalan 30 menit untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya itu judul asli. Itu kan judul asli, itu kan nggak boleh sama ya. Nah, Ratu tambahkan lagi dengan self-care misalnya gitu kan. Tapi si self-care juga ada si jurnal yang lain, jadi nggak ngarang kita. Nah, itu. Paham ya? Nah, nanti kalau misalnya contoh Ratu sudah mengambil misalnya aktivitas fisik, dengan self-care. Nah, Ratu setelah bicara DM, kemudian jumlah DM semakin meningkat, program yang ada, berbagi program sudah dijalankan, tetapi DM masih tetap meningkat, kemudian angka komplikasi DM meningkat, itu di latar belakang Ratu juga harus sudah mulai memasukkan pemeriksaan aktivitas fisik misalnya. Berbagai program. Yang kedua misalkan penelitian siapa atau dari Perken ini boleh. Penelitian ini menunjukkan bahwa misalnya penelitian siapa ya, menunjukkan bahwa penurunan gula darah bisa dikendalikan salah satunya oleh tadi apa? Perencanaan makan, aktivitas fisik, pengendalian stres dan lain-lain gitu ya. Uji ke sana. Ya. Nah, misalnya selain itu pada penderita ini yang itu bisa jadi satu paragraf, bisa jadi dari komplikasi DM misalnya gini. DM merupakan misalkan sebagai mother of disease, DM bisa menyebabkan berbagai macam penyakit dan bla bla bla, dan bisa menurunkan kualitas hidup misalnya. Kalau ujungnya Ratu mau ke kualitas hidup dan kualitas hidup misalnya gitu. Udah dapat tuh, artinya jadi setiap poin yang ada di dalam judul itu harus juga masuk ke dalam pembahasan pendahuluan ya. Nah, sama juga terkait dengan tadi pokoknya kualitas hidupnya harus disinggung, kemudian self-care-nya juga harus disinggung tadi. Self-care yakin, karena misalnya dari kualitas hidup, kan bisa ya, dari kualitas hidup yang menurun bisa menyebabkan self-care-nya juga menurun. Atau kebalik, saya tidak tahu, Ratu harus cari dulu referensinya. Bisa itu saling berhubungan dari self-care-nya dulu yang tidak bagus, mungkin ya, self-care-nya dulu yang tidak bagus, selanjutnya dari self-care yang tidak bagus bisa menyebabkan kualitas hidup yang menurun. Misalnya seperti itu, saya tidak tahu jurnalnya. Jadi intinya yang ingin saya sampaikan bahwa semua poin-poin yang ada di dalam judul harus dibahas walaupun hanya sekilas. Ya. Nah, baru setelah itu, setelah beberapa hasil penelitian orang, kemudian fenomena di lapangan, baru berdasarkan hal tersebut maka peneliti tertarik untuk mengambil judul bla 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 atau mengambil topik dengan tema bla 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 gitu. Ya, sampai sana dulu ada yang ditanyakan. Itu untuk latar belakang dulu. Ada yang ditanyakan? Izin Ibu, Ya. kan kalau Ratu kan kemarin ngambil hubungan self-care kualitas hidup diabetes mellitus itu terhadap secara lansia. Nah, Ratu kemarin lihat di jurnal ada, tapi cuma satu doang. Beda populasi, tapi pas Ratu lihat jurnalnya ternyata nggak sesuai dengan di temanya itu, cuma dia bedanya itu perubahan malah apa sih perawatan kualitas hidup terhadap lansia nggak sesuai dengan, tapi di Google-nya itu sesuai dengan judul Ratu. Itu gimana Ibu? Berarti salah carinya. Harus dicari lagi. Cari di Google Scholar, jadi Ratu coba main ke perpustakaan, tanyakan untuk jurnal internasional yang berlangganan dengan kita apa saja. Kalau nggak salah kan ada EBSCO, di sana banyak ProgQuest gitu kan. Kemudian Ratu cari saja, dibikin dalam bahasa Inggris judul yang tadi, kemudian cari dan jangan lupa cari tahunnya 5 tahun terakhir, berarti dari 2019 ya, dari 2019 yang terbaru, jadi jurnal nasional dari jurnal internasional ya. Cari dulu jurnal, bisa saja nanti tiba-tiba berubah, tidak, bukan ini gitu kan. Tapi Ibu mengharapkan jangan korelasi ya, jangan terlalu korelasi terus itu ya. Tapi ada intervensi biar penelitiannya Ratu dan Indah itu nanti bisa dijadikan intervensi. Satelit ini kan baru sarjana terapi ya.
nanti pada saat profesi itu bisa jadi salah satu intervensi kita pada saat asuhan keperawatan keluarga, asuhan keperawatan komunitas gitu kan. Siapa tahu nanti misalkan aktivitas fisik itu bisa dilakukan secara berkelompok, menjadi salah satu strategi intervensi ketika kita menemukan satu RW, satu kelurahan yang banyak lansia DM-nya kan gitu. Jadi nggak baru-baru. Jadi ibu itu selalu membiasakan cara berpikirnya apa yang kita lakukan itu akan berguna pada saat nanti, termasuk untuk KIA kan bisa dilaksanakan nanti gitu kan. Itu jadi tolong ini dibuat benar-benar. Kalau masih korelasi kan nanti kita harus cari lagi interseksi. Tapi kalau ini sudah diuji, malah diri sendiri yang mengujinya, bukan penelitian orang lain kan gitu ya. Oke. Nah, jadi jangan lupa kalau kita highlight tadi dari bab 1 itu pertama harus ada latar belakang secara kuantitatif yang dituliskan secara deduktif dari besar ke kecil. Ya. Nah, setelah itu bicara berbagai program pemerintah atau dunia yang sudah dilaksanakan. Nah, kita berbicara gap-nya. Jadi gap-nya itu walaupun programnya sudah ada, tetapi ternyata trend-nya masih meningkat. Nah, ini ada apa? Ini kan jadi satu permasalahan. Kalau terus meningkat bisa menyebabkan apa gitu kan? Kualitas hidup menurun, bla bla. Silahkan berdasarkan referensi. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, lihat lagi DM sebagai ibu dari semua penyakit yang bisa menyebabkan tadi beban pemerintah untuk menyelesaikan ini menjadi tinggi. Mungkin kualitas hidupnya juga menurun, kualitas ini akan berdampak juga pada kualitas hidup keluarga masyarakat. Nah, mungkin itu berdampak pada kesan gitu kan. Nah, yang ketiga, kuatkan dari beberapa artikel yang sudah dibaca yang terkait dengan tema kita. Yang pada akhirnya capture juga permasalahan yang ada di tempat ya, di daerah tempat nanti akan dijadikan penelitian. Itu sampai pada perumusan masalah. Sudah ya, sampai perumusan masalah. Nah, terus setelah itu tujuan umum. Nah, kalau tujuan umum sesuai dengan judul, misalnya misalnya kalau tujuan umum tadi mengidentifikasi, kalau misalkan efektivitas ya, mengidentifikasi efektivitas jalan santai 30 menit, misalnya terhadap peningkatan self-care dan kualitas hidup, misalnya itu tujuan umumnya. Nah, tujuan umum satunya satu-satu ya, itu. Tujuan khususnya berarti tujuan khususnya ada 4. Pertama, mengidentifikasi karakteristik. Misalnya kalau Ratu mau lansia DM berarti mengidentifikasi karakteristik responden dalam kurung umur, jenis kelamin, pekerjaan gitu ya dan lain-lain. Terserah silahkan dikaitkan dengan apa yang bisa dikaitkan dengan DM. Misalnya begini, umur jelas itu ada kaitannya kan dengan DM. Semakin usianya semakin nambah maka resiko DM semakin meningkat. Jenis kelamin juga sama ya, jenis kelamin juga sama. Biasanya perempuan itu lebih banyak lemaknya, lebih besar potensi gemuk, sehingga itu beresiko obesitas dan beresiko terkena DM. Kemudian pendidikan juga sama mungkin ya, antara pendidikan tinggi dan rendah itu kalau misalkan pendidikannya rendah, potensi untuk akses terhadap informasi itu semakin sulit sehingga beresiko DM bisa begitu atau bisa kebalikan. Ya mangga itu untuk karakteristik silakan dilihat ya. Kemudian mangga identifikasi misalnya kemampuan jadi yang 3 itu mulai dari jalan santai, efektivitas jalan santai terhadap self care dan identifikasi aktivitas efektivitas efektivitas jalan santai terhadap self care. Nah, before and after-nya ya, sebelum dan sesudah jalan santai 2 jam. Itu ya. Bisa ditangkap nggak Ibu sampai sana? Ada yang masih bingung?
Ini aja Ratu sama Indah, kalau bisa biar bisa diskusi judulnya mirip saja. Ya, cuma beda subjek. Bisa ya. Misalnya, kalau Ratu tadi mengambil aktivitas fisiknya, silakan Rizky mau mengambil apanya, farmakologi atau non-farmakologi, gitu. Misalnya kan tadi pengendalian DM itu ada perencanaan makan, aktivitas fisik, kemudian pengendalian stres, sama obat-obatan. Obat-obatan kan ada farmakologi, ada non-farmakologi gitu kan. Mau model intervensinya apa, tapi boleh terhadap penurunan gula darah airnya boleh, monggo. Mau pada dampak kualitas hidupnya mah enggak, silakan. Itu berdasarkan referensi, Ibu nggak bisa ini ya, nggak bisa ngasih ini apa suggestion kalau memang teman-teman belum baca dulu saja ya, gitu. Terus sudah belajar ini kan statistik kan? Sudah Ibu. Sudah. Nanti jangan lupa berarti jangan dulu menentukan wilayah, tapi lihat dulu wilayah yang DM-nya banyak. Ya. Jadi nggak bisa seenaknya saya mau di Keramat Jati, saya mau di Bekasi, belum bisa begitu. Lihat dulu kasus DM di daerah mana, kalau mau di Jakarta, Jakarta, atau mau di Bekasi, Bekasi gitu ya. Ya. Terus kalau metode ada yang kontrol, ada yang intervensi. Nanti kalau mau intervensi saja boleh test, berarti hanya satu kelompok. Misalnya begini, misalnya tadi Ratu itu mau jalan santai misalnya 30 menit ya, misalnya ya, intervensinya Ibu nggak tahu, jalan santai tiap hari 30 menit. Berarti kalau ada dari satu populasi itu Ratu harus bagi dua, satu kelompok kontrol, satu kelompok intervensi, gitu kan kelompoknya. Nah, yang kelompok intervensi, Ratu harus kasih intervensi yang tadi, yang Ratu yang judulnya di Ratu, pakai semuanya harus jalan 30 menit. Ya, nggak usah ini dipantau aja, diajak kerja sama keluarganya setiap hari 30 menit. Nah, yang intervensi Ratu nggak apa-apain, cuma dia kasih biasa aktivitas seperti biasa aja, misalnya kerja di rumah, atau dia bolehlah bebas yang suka olahraga, yang penting ada gerak badan, tapi kita nggak arahkan, ya. Nah itu pakai independent test. Terus setelah itu setelah tujuan umum, tujuan khusus, manfaat penelitian, ya manfaat penelitian itu kan ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis, ya. Atau ada buku panduannya kan yang skripsi? Ada? Untuk dari Bu Nadia belum Oh gitu. Oke, berarti nanti biasanya setelah tujuan umum, tujuan khusus, terus manfaat penelitian, manfaat teoritis sama manfaat praktis. Kalau manfaat teoritis itu seperti manfaat untuk keilmuan keperawatan. Nanti judul penelitian itu untuk apa gitu kan? Kalau manfaat praktis biasanya untuk dinas kesehatan, untuk puskesmas, ya, untuk lansia dengan DM-nya gitu kan. Nah, silakan dicari, gampang lah kalau itu manfaat bisa di ini. Kemudian yang terakhir yang tak kalah pentingnya adalah orsinilitas penelitian. Nah, orsinilitas penelitian itu tadi yang Ibu tugaskan. Artikel jurnal-jurnal itu dibuat dalam bentuk tabel boleh. Judul, kemudian metodologi, boleh metodologi, hasil, terus perbedaannya dengan penelitian kita apa. Itu ya. Itu untuk bab 1. Ada yang mau ditanyakan? Pokoknya proposalnya kalau di bab 1 harus tajam penelitiannya ya. Nah, Ibu kasih clue saja intervensinya, lihat dari manajemen DM, pilih salah satu mangga. Kemudian untuk yang variabel dependennya boleh baca beberapa literatur. Tapi untuk model intervensinya pilih saja yang tadi 5.
Mau jalan santai, mau terapi non farmakologi, mau perencanaan makan, atau mau edukasi boleh, atau mau ini, mau apa tuh, mau tadi apa, Eh, pengendalian stres. Nah, atau ada nggak yang suka bikin aplikasi? Misalnya tadi kalau Ratu mau lansia, Rezki mau ini, mau pengembangan aplikasi misalnya. Pengembangan aplikasi, bukan nggak tahu ya, aplikasi untuk meningkatkan pengetahuan remaja misalnya, pengetahuan remaja terkait dengan pengendalian DM. Kan sekarang DM itu bukan hanya lansia kan, remaja juga bisa. Nah, nanti Rezki bisa mengembangkan aplikasi, nggak tahu aplikasinya apa, mangga gitu kan. Nanti populasinya mungkin di sekolah, masuk terserah mau SMP atau mau SMA, atau misalkan nanti bentuknya nggak mau tentang terkait dengan game, membuat game di aplikasi boleh, mangga itu yang penting yang orsinil, yang belum ada di tempat yang lain, itu kan bagus ya. Nah, sudah ada pencerahan sampai di sini? Izin Ibu, Ratu menanya, kalau misalnya di penelitiannya Ratu kan sebelumnya cross section. Nah, Ratu ngambil cross section lagi boleh nggak? Tapi beda kalau misalnya penelitian Ratu kan kemarinnya itu secara umum. Nah, Ratu ngambil yang lansianya tapi dengan penelitiannya cross section. Jangan cross section lah, kalau mencari hubungan lagi, orang sudah banyak yang mencari hubungan. Berarti Ya, eksperimen. puasi bukan eksperimen, puasi eksperimen. Ya, Ratu Baik. dan Rizky orang-orang terpilih kan ini. Ini orang-orang Siap, Bu. jadi harus siap ya. Ini biar Ratu juga punya ini ya, punya beda dengan yang lain, gitu kan? Punya beda yang lain. Tenang kalau misalkan jangan lain-lain kayak apa, metodologi itu nggak bukan sesuatu yang sulit, Ratu. Rizky, bukan sesuatu indah. Itu kan hanya permainan SPSS saja. Yang penting datanya sudah ada, tinggal dimasukkan, klik, sudah keluar hasilnya. Gitu kan, pembahasannya juga sudah banyak, apalagi sering membaca. Ya, Ibu berharap dua orang ini, memang Ibu kan nggak banyak-banyak, tetapi nanti hasilnya beda dengan yang lain. Gitu. Ya, sudah ada produk. Ibu inginnya ada produk. Gitu, monggo, tapi dibaca lebih baru, lebih keren kalau belum ada. Kalau yang kayak tadi Ibu sampaikan udah banyak sih sebetulnya, Ratu. Ibu udah membimbing beberapa kali yang aktivitas fisik, jogging, malah masih sama D4, malah ada yang sudah dikombinasi aktivitas fisik dengan salep apa, dengan ini, dengan sirih merah untuk menurunkan kadar gula darah. Itu sudah ada. Itu kan sama anak-anak malah itu anak-anak daerah yang Ibu bimbing sama. Jadi variabelnya yang jadi intervensinya dua. Gitu, ada yang dengan brisk walking, ada yang dengan murota untuk mengendalikan murota dengan apa untuk menurunkan angka kecemasan pasien DM banyak. Nah, itu. Dan selesai juga, malah bagus juga masuk ke internasional. Nanti kalau bagus, kita publikasi di jurnal internasional bereputasi. Ya, oke, semangat. Ada yang ditanyakan? Udah cukup, cari dulu. Biasanya kita nggak kebayang, kita kurangnya di mana, kita nggak bisa. Pertama cari saja dulu, bikin dulu. Kalau tidak dibikin kan kita nggak tahu kita kurangnya di mana, harus ditambahkan di mana, gitu ya. Oke, sip. Ada yang ditanyakan lagi? Izin Ibu bertanya, kan Ya. tadi tentang eksperimen ini bisa dilakukan dengan edukasi ya? Kuasi eksperimen ya. Ya, bisa dilakukan dengan edukasi ya, Bu? Ya, tapi edukasinya yang baru ya. Tidak leaflet lagi, tidak Kalau booklet lagi. edukasinya terhadap peningkatan pencegahan diabetes pada anak SMP gitu, untuk anak-anak remaja. Boleh. Ibu kemarin ibu baru saja membimbing dia, bahkan dia bikin aplikasi. Dia bikin aplikasi dengan game Mario, kayak Mario yang dulu ya. Dulu kan ada tuh apa tuh namanya tuh, kalau dulu tuh kan Mario Bros, Bu. Nah, Mario Bros. Dia yang sasarannya anak SMA, dia bikin aplikasi itu. Nah, pasti bisa, apalagi anak-anak Jakarta lah. Boleh, tapi medianya yang baru.
medianya yang lagi digandrungi apa. Coba Rizky lihat survei sekarang anak-anak lagi suka apa sih sebetulnya yang lagi digemari di anak remaja. Nah, itu boleh konten-kontennya bikin DM kan sederhana aja kalau untuk Kalau anak dari media TikTok boleh gak, Bu? ya boleh, silakan aja cari game. Boleh monggo saja. Bentuknya seperti apa aplikasinya? Ya, dicoba dulu. Boleh. Jadi lihat juga jurnalnya ya, Ratu ya. Mungkin saja orang ada yang sudah menggunakan aplikasi itu di luar negeri, tapi di Indonesia belum dengan sasaran yang berbeda. Bisa saja kan itu direplikasi dengan sedikit modifikasi. Ya, kalau replikasi jangan replikasi utuh. Kan itu harus nama modifikasi. Itu mencari kebaruan itu kan nambah variabel, tidak mengurangi, memodifikasi atau menambah variabel. Ya, bisa ya. Ibu. Oke, kita ketemu lagi kapan? Kapan dah? Tunggu waktu Ya udah yang berkabar Ibu lagi bisanya nanti ya. kapan? Ibu Berkabar bisanya lagi. kapan? Boleh tiap minggu, Mangga. Rata-rata berkabar dulu sama Bu Rika ya. Ya, Bu. Tiap Ya, minggu. diagendakan. Sabtu Minggu boleh, Bu. Boleh. Berarti kita bikin latar belakang bab Bab 1 satu dulu ya? dulu ya. Bab 1 dulu yang tajam ya. Baik. Oke. Sudah. Makasih Ibu. Ada lagi? Udah deh. Oke, baik. Ya, makasih banyak ya. Terima kasih juga. Mudah-mudahan semangatnya nambah. Ya, semangatnya nambah. Setelah ini jangan lupa cari jurnal. Kalau sudah ditentukan, misalkan Ratu sudah mengambil segmen lansia, misalnya terus Indah remaja, Mangga. Jadi kalau nanti pas Indah lagi cari ada yang lansia nih, kasih ke Ratu. Begitu juga Ratu. Kalau ketemu yang DM sesuai dengan kasih. Jadi sama-sama membantu gitu, ya. Oke. Ya udah kalau begitu kita cukupkan sampai di sini untuk bimbingan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ibu. Terima kasih, Bu. Sudah di capture ya? Udah Ibu. Ya, baik. Yuk, Mangga Makasih Ibu duluan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kan gue bilang, Ratu. Eksperimen gak ngerti. Gue cross-sectional. Gue udah mikir eksperimen tuh ngapain sih? Berarti kita ngasih Enggak. kayak permainan Nih, gitu. enggak. Ya, laptopnya yang beli kaca. Eksperimen itu kayak gini loh, lu ngelakuin intervensi sebelum sama sesudah kayak kita di CAM. Edukasi sebelum edukasi dikasih dulu, nanti sesudah edukasi dia ngerti nggak sama apa yang kita bahas gitu. Oh kayak kita gini kayak memadamkan apar ya, kayak memadamkan Iya, apar. kayak waktu itu pokoknya di CAM kan ada pretest sama protes kayak gitu. Ah. Nah, Gue kan, lansian dah. Kalau lansia lu tau lah lansia nenek-nenek. kan tadi udah dikasih judul sama dia. Ini efektivitas jalan santai atau enggak efektivitas olahraga. Kayak kita di ACC deh langsung deh dah. Tadi lu udah dikasih judul. Gua udah berarti ibunya setuju judul gua. Pengaruh media edukasi. Gua tinggal cari media apa aja yang terbaik. Ibunya udah ngasih tahu banyak ya tentang kayak jalan. Kan kalau misalnya nenek-nenek itu kan jalan susah ya. Nah jalan berapa menit itu satu eksperimen kan. Ya, kalau nggak bisa jalan, apa? Tunggu dulu deh, gua stop share dulu.